Air mutlak itu Pak, itu apa? Ma'un tahirun mutahhirun li ghairihi, air yang suci yang bisa digunakan untuk mensucikan. Karena apa? Ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tahirun ghairu mutahhir. Contoh umpamanya air teh, air kopi. Air teh suci apa enggak Pak? Suci, tapi tidak bisa untuk tohar, tidak bisa untuk mensucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, kelonggaran waktu sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita jadikan wasilah untuk menguatkan ketaatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pada kesempatan ini, yaitu dengan kajian kitab Fathul Qorib. Kemarin masalah bab fardunya wudu. Fardunya wudu kemarin ada 6, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ada 6 kemarin yang dibahas, baru nomor 1 yaitu masalah niat. Dan masalah niat yang nomor 1 ini juga belum tuntas ya. Kayaknya untuk masalah niat ini 2 sesi Pak, 2 pertemuan nih. Ya. Besok bari yang tadi tergantung kondisinya Pak ya. Untuk di dalam kitab Fathul Qorib ini ya, Fathul Qorib, untuk fardunya wudu dijelaskan, diterangkan di sini. Namun untuk hal-hal yang mendukung fardunya wudu itu dijelaskan dalam kitab yang lain. Contohnya yaitu wasaro itu sihhatil wudu'i, syarat sahnya wudu. Ini di dalam kitab takrib enggak diterangkan. Karena ini hal yang penting, syarat sahnya wudu, supaya wudunya ini sah. Orang mengerjakan wudu tapi kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah juga. Karena ini selalu berkaitan. Kemudian, sebelum kita nanti ada kaitannya dengan niatnya. Syarat sahnya wudu yang pertama itu adalah apa? Harus memakai bima imutlakin, dengan
wudunya memakai air mutlak. Air mutlak itu Pak, itu apa? Ma'un tahirun mutahhirun li ghairihi, air yang suci yang bisa digunakan untuk mensucikan. Karena apa? Ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tahirun ghairu mutahhir. Contoh umpamanya air teh, air kopi. Air teh suci apa enggak Pak? Suci, tapi tidak bisa untuk tohar, tidak bisa untuk mensucikan. Nah, jadi syarat sahnya wudhu yang digunakan untuk wudhu harus bima'i mutlaqin, yaitu ma'un tahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan. Kemudian air suci yang mensucikan itu bagaimana? Yaitu istilahnya apa? Air, biarpun itu sedikit, tapi kalau itu mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, berarti masuk kategori mutlak. Contoh, umpamanya di rumah air keran mati, nggak bisa wudhu, nggak ada air keran mati. Di sumur nggak ada, sumur nggak ada. Yang ada air di simpenan, di blong, ya, air di blong. Kita yakin bahwa air yang kita simpen di blong, ya, itu masih sifatnya air mutlak. Bagaimana caranya? Ambil pakai gayung atau pakai teko atau pakai teko. Caranya mencairnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau adanya air cuma satu ember, satu ember? Kalau kita ambil satu gayung atau satu teko, nanti yang lain nggak kebagian. Ya ini makanya apa? Fungsinya kita apa? Kita sharing, kita talim supaya Pak kita tidak kaku gitu Pak ya. Kita tidak kaku. Pokoknya air dalam satu ember, air di satu ember. Cari gayung nggak ada, cari teko nggak ada, pokoknya gayung untuk nyiduk nyerok air itu nggak ada. Berarti apa? Adanya tangan. Boleh nggak Pak nyiduk pakai tangan untuk wudhu? Kira-kira gimana? Nah ini ulama Syafi'i dan Fiqhnya sepakat, tapi dengan catatan boleh pakai tangan, tapi dengan catatan tangan ini digunakan untuk ciduk. Nah, untuk ciduk. Nah, kita ambil air pakai tangan, cipatin tangan ini buat tapi jangan sampai percikan ini masuk ke ember, kita jauhin. Setelah isanya wudhu, air kipatin supaya nggak ada sisa percikan air, dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Berarti masuk kategori air biarpun air sedikit. Lain kalau air itu banyak. Air banyak ukurannya, kita masih ingat Pak? Air yang ukurannya Pak, khamsatu mi'ati litlin, 500 kati maksudnya apa? 500 liter bibag tadiin takriban, air yang sudah ada. Kalau kita umpamanya punya bak mandi, punya penampungan yang kira-kira itu bisa menampung 500 liter menurut perkiraan, gak usah diukur 1, 2, 3, 4, repot, diperkirakan. Nah, diperkirakan 500 liter. 500 liter itu kalau menurut ukuran literan. Kalau ukuran meteran, diperkirakan itu Pak, 1 hasta lebih seperempat, panjang, lebar, dalam. 1 hasta ini berarti 1 sikut ini Pak ya, ditambah seperempat lagi, kira-kira berapa meter? Ya, 66
60 cm 70 cm lah, 70 cm panjang, lebar, dalamnya seperti itu udah masuk kategori air 2 kula, air banyak. Itu apabila kita wudu nyemplung di situ, itu masuk kategori air mutlak. Kemudian syarat yang kedua, jaryul ma'i alal adwi, air itu bisa dialirkan ke anggota wudu. Kan ingat kemarin anggota wudu ada berapa? Anggota wudu yang masuk dalam kategori fardunya wudu ada 6 itu, yang 4 dalilnya dari Al-Quran, yang 2 dari hadis. 4 anggota wudu itu dari Al-Quran dasarnya, yang 2 dari hadis Nabi. Kemudian syarat sahnya wudu juga yaitu alla yakuna alaihil adwu khailun, anggota wudu yang akan dibasuh tidak ada penghalang. Maksudnya penghalang apa? Air itu menghalangi sampai ke kulit. Contohnya umpamanya tangan ada lilinnya. Kemudian di situ contohnya ada apa? Ada tinta yang sudah kering, yang tebal, atau hal-hal yang termasuk cat, lakban, double tip, termasuk lagi tai lalat buatan, itu masuk kategori bisa mengulangnya hailun anil adwi min isolil ma. Itu syaratnya harus seperti itu. Kemudian syarat sahnya wudu yang kelima, dukhulu waqtin lidaimil hadasi. Jadi lidukhulil waqti lidaimil hadasi, bagi orang yang punya penyakit beser Pak ya, punya penyakit beser, itu tidak bisa wudu 1 jam sebelumnya kemudian dipakai nanti sholat, umpamanya maghrib jam 6 wudu jam 5, nggak bisa. Harus sudah adzan, Allahu Akbar, baru ambil air wudu, sudah masuk waktunya wudu. Seperti halnya orang tayamum. Jadi 1 wudu untuk 1 sholat. Begitu buat tayamum, 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. 1 wudu untuk 1 sholat fardu bagi orang yang punya penyakit beser, yaitu penyakit kencing terus. Begitu juga bagi kaum ibu yang istilahnya apa, lagi men ini kan wa aksaru khamsata asara yauman. Orang men ini paling banyak ada 15 hari. Jadi kalau istri kita sudah melebihi dari 15 hari kok masih 16 hari, itu berarti sisanya adalah darah penyakit. Wajib sholat, wajib wudu. Lah wudunya itu sekali wudu untuk 1 sholat. Wudunya harus sudah ketika sudah masuk waktunya sholat. Masuk Pak ya? Itu syarat sahnya wudu, mulai dari pakai air yang membersihkan, kemudian anggota wudu harus kena air semua, kena air semua. Nanti itu yang termasuk syarat sahnya wudu, nanti diulang untuk fardunya wudu yang kedua. Kemudian
syarat wajibnya wudu. Syarat wajibnya wudu. Maksudnya syarat wajibnya wudu gimana? Orang itu wudunya dianggap sah apabila memenuhi apa? Memenuhi syarat wajibnya. Yang pertama, syarat wajibnya adalah apa? Al-aqilu. Mereka punya akal. Jadi dalam kondisi pikirannya, otaknya atau apa jiwanya benar-benar sehat. Berarti kalau orang gila, orang ayan, dia wudu, berarti wudunya tidak sah. Tidak sah. Kemudian al-muslimu, tentunya orang muslim. Orang kafir wudu boleh, tapi wudunya tidak sah. Boleh mereka wudu, cuman apa? Untuk membasahi muka. Nah, karena mungkin wajahnya kotor, ya, anggota tangannya kotor. Kemudian laisa lahu bihaidin wa nifasin, dia dalam keadaan tidak haid dan nifas. Berarti dalam keadaan haid dan nifas. Nah, itu hal-hal yang mendukung baru masuk ke fardunya wudu. Kemarin masalah niat. Untuk niatnya wudu, ya, untuk niatnya wudu dalam keterangan kemarin, sebelum kita masuki hal yang fardunya wudu yang kedua, kita harus tahu apa yang disebut niat kemarin. Apa yang disebut niat? Qasdus syai'i muktaronan bi fi'lihi, sengaja mengerjakan sesuatu dan kesengajaan tersebut langsung dibarengi dengan perbuatannya. Itu bagian daripada definisi niat. Kalau niatnya sekarang, eksekusinya minggu besok, itu berarti bukan niat. Namanya sumia azman, disebut azam, cita-cita atau rencana, program. Kemarin sudah kita singgung. Berarti itu apa? Nah, yang disebut niat. Kemudian tempatnya niat adalah di hati. Tempatnya niat di hati. Adapun kita mengucapkan nawaitul wudu'a, itu tujuannya apa? Untuk menuntun hati kita, untuk memantapkan hati kita supaya apa? Hatinya tidak mikir kemana-mana. Salah satu contoh ya, umpamanya Pak Wardi ini ngitung lempitan baju karena ordernya banyak, umpamanya ini ya. Ngitungnya pakai hati bisa. Mamanya datang, Pak, itunya belum, dijak ngobrol, wah tadi berapa ya, nah lupa hilang. Lain kalau lisannya ngomong 1, 2, 3, 4, 3 dan seterusnya, itu hatinya lebih mantap. Begitu juga niat, biarpun itu tempatnya dalam hati, tapi lisannya untuk mengucapkan menuntun nawaitunya, itu tujuannya apa? Untuk meyakinkan, untuk lebih memantapkan bahwa akar niatnya nanti bacaan tersebut tidak berubah. Jadi lisannya membaca nawaitul supaya apa? Hatinya ikut bareng baca nawaitul. Kemudian waktu niat. Waktu niat itu kapan? Waktu niat yaitu ketika mulai melakukan sesuatu, itu berarti waktunya niat. Contoh umpamanya Pak RT dari rumah ditanyain istri, Pak mau kemana Pak?
mau ke masjid, berarti dia niatnya mau ke masjid, mau sholat atau mau tarawih atau mau apa. Tapi itu masuk kategori niat juga, tapi niat dalam arti apa, lugotan bahasa. Niat masuk kategori niat tapi dalam arti lugotan, tidak masuk kategori agama, enggak masuk kategori syariah. Masuk kategori niat tapi tidak bisa disebut niat istilahan. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian, nah itu waktunya niat. Kemudian tujuannya niat itu apa? Lah ini tujuannya niat untuk membedakan, liyufarriqo bihi bainal ibadah amla, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak masuk kategori ibadah. Ini tujuannya niat. Contoh untuk orang yang sudah punya istri, kemudian dia lagi kondisi junub, pagi mau mandi, ya. Sama anak muda yang masih jomblo, pagi mau kerja, mau mandi, sama-sama mandi. Berarti yang bapak yang udah punya istri yang habis junub mandi, namanya mandi basah gitu aja Pak, nggak usah ragu-ragu. Mandi basah. Begitu juga anak-anak jomblo yang mau berangkat kerja, mau mandi. Untuk berangkat kerja juga mandi namanya mandi ya basah, masa mandi kering mah kepet ya Pak ya. Terus ketika orang yang mau mandi junub, niatnya adalah apa? Dibarengi dengan niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Sama yang tadi anak jomblo mau berangkat kerja, mandinya pakai niat berapa? Enggak pakai. Sama-sama mandi, berarti tujuannya apa? Itu membedakan. Makanya apa? Orang yang sudah berkeluarga sama orang yang belum berkeluarga itu mendapat pahalanya banyak yang sudah berkeluarga. Contohnya kayak tadi itu, sama-sama mandi, dia dapat pahala, ini nggak dapat pahala. Karena apa? Yang tadi itu yang mandi junub masuk kategori mandi wajib. Mandi wajib berarti masuk kategori ibadah. Kalau mandi mau kerja itu mandi tabarrut, dia nggak mandi juga nggak apa-apa. Benar nggak Pak? Dia mau mandi terserah, mau nggak mandi ya terserah, boleh aja. Tapi kalau dia junub harus mandi, harusnya adalah kena ketetapan, kena hukum wajib. Berarti yang tadi mandi junub masuk kategori ibadah, yang mandi mau berangkat kerja atau mau main itu mandinya bukan mandi ibadah. Ini tujuannya niat untuk membedakan, liyufarriqo bihi bainat ta'ah amla, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Kemudian cara niat kemarin sudah kita sampaikan, ini kita perjelas lagi ya. Cara niat yang sudah populer kan kemarin, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, ini kemarin kita sebutkan ada beberapa cara niat wudu. Itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala,
bagi orang yang benar-benar tidak punya hadas. Orang yang punya hadas ingin disucikan, makanya raf'al hadasi, menghilangkan hadas. Kemudian ini bagi orang orang yang mandikan jenazah, itu niatnya beda enggak? Beda, niatnya beda. Nawaitul husla atau nawaitul wudu'a adaan lihadihil mayitati atau lihadal mayiti. Di situ enggak ada hadzal lillahi ta'ala. Jadi niat, membaca niat dalam memandikan jenazah itu apa? Mandikannya wajib, tapi membaca niatnya itu sunnah. Ya, sekali lagi, memandikan jenazah itu wajib, tapi untuk niatnya itu sunnah. Tapi kalau dikerjakan malah lebih baik, Kemarin nawaitul wudu al-rafil hadatsil asghar yang sudah mutawatir, sudah maklum, sudah dipelajari. Atau bagi orang yang sudah wudunya masih, kemarin sudah kita sampaikan juga ya, ini sama di kitab takrib ini ada, di kitab yang lain hampir sama ada. Jadi cara niatnya membaca niat wudu, cara membaca niatnya wudu. Bahkan banyak nawaitul wudu'a li toharotil hadasi lillahi ta'ala, sah, boleh. Nah, inilah tujuannya tujuannya perbedaan. Karena nah, ini semua masing-masing kita punya punya pegangan, ada ulama, ada pendapat dari para ulama yang bisa kita ikutin sebagai panduan. Kemarin sampai mana ke bawah? Fa'ilam yakul itu ya. Mari yang nomor 5 kan caranya nawaitu toharota anil hadasi fardhol lillahi ta'ala, niat saya mensucikan hadas. Itu baca seperti itu juga boleh gitu ya. Wasani ya. Nah, ini kita tambah lagi. Nah, ini orang-orang. Oh, sama ya. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi, mbasuh sekabehane muka, rai ya. Wajhun ini artinya apa? Wajhun ini wajah, ya, dimut wajah ya muka. Wajhun ini arti kata dari apa itu? Arahnya kemana? Berarti kalau arahnya kemana? Kalau dia madhep ngetan, berarti arahnya ngetan. Adep kemana? Ngulon. Dia madhep ngulon, berarti arahnya ngulon. Ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah. Wahaddu, jadi yang kedua fardunya wudu, yang kedua membasuh muka, semua muka dibasuh, tidak sebagian. Wahaddu utawi ketentuane wajah, batasane wajah, batasane muka, batasnya muka, yang disebut muka itu dari mana ke mana. Tulan panjangnya, masih maksud panjang ini dari atas ke bawah gitu ya. Batasnya dari atas ke bawah, tulan dawane panjangnya ikuma wahadu utawi batasane wajah, tulan dawane ikuma perkara baina mana bitis sa'ri ing dalam antaraning nggon tukule
rambut sya'ri roksi nggon tukule rambut kepala ghaliban umum ing dalam kaprai. Jadi yang ketentuannya batas wajah dari atas ke bawah itu dari mana? Mana bitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Wa akhirul lihya ini sampai pangkalnya apa ini Pak? Rahang. Nah, rahang. Wa akhirul lihya ini dan pangkal rahang. Apa yang disebut rahang? Wa ma utawi lihyain iku al admani balung loro, yaitu dua tulang, alladani yambutu kang tukul opo alaima ing ngatasé adman opo al isnanu gigi asufla kang ngisor. Yang dimaksud lihyain ini tulang tempat tumbuhnya gigi, yaitu gamanya untuk rahang. Jadi batasannya mulai dari atas ya, tempat tumbuhnya rambut sampai rahang. Sampai rahang kan ini ya, ini harus dibasuh. Tapi basuhnya enggak cukup di rahang ini. Supaya basuhan ini sempurna berarti harus lebih dari rahang. Berarti membasuh lebih dari rahang ini hukumnya wajib. Jadi kalau umpamanya ada orang wudhu lehernya enggak basah, ininya enggak basah, berarti wudhunya tidak sempurna. Karena mimbabi malayatimul wajib illa bihi wajibun. Hal-hal yang mengantarkan kesempurnaan sesuatu menjadi harus, berarti itu hukumnya harus. Itu berarti panjangnya mulai dari, kalau umpamanya orang nggak punya rambut gimana Pak? Nah, kepalanya nggak ada rambutnya, ya berarti apa? Diperkirakan umumnya itu maunya jidatnya itu berapa senti dari alis itu. Masa ada jidat sampai sini? Nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin sampai bon-bonan ini, nggak mungkin ya. Pokoknya dipikirkan. Lain kalau memang Pak Buli itu jidatnya lebar. No kan, itu juga lebar. Makanya kalau wudhu pecinya dilepas supaya nanti pecinya nggak kena air. Kalau pecinya lama-lama dipakai wudhu kena air, nah yang pecinya biasanya merah itu. Nah, merah itu wudhunya kalau wudhu kena air lama-lama jadi merah. Diperkirakan tempat tumbuhnya rambut itu di mana? Biarpun itu lagi dia nggak punya rambut, umpamanya seperti itu. Yajtami'u muqaddimuhuma, kumpul muqaddimunya permulaane adman fi dzaqoni ing dalam itu janggut, wa muakhirima lan titik pangkale rahang fil udunaini ing dalam kuping. Wahadu, nah berarti apa? Mulai dari rahang ini sampai ke sini, ini masuk kategori apa? Nah, yang hampir kuping ini berarti masuk kategori apa? Masuk kategori panjangnya muka. Wahadu urdon ma bainal udunaini, sekarang ketentuannya lebarnya iku ma perkara bainal udunaini ing dalam antaraning kuping loro. Berarti lebarnya antara dari telinga kanan ke telinga kiri. Yang dimaksud telinga kanan telinga kiri ini berarti yang kelihatan dari depan, kelihatan dari luar, kelihatan dari ini.
Lah belakang telinga ini masuk kategori wahadu ardan enggak termasuk. Enggak termasuk. Umpamanya wudu sampai apa? Belakang kuping enggak kena air, ini enggak jadi masalah. Jadi mulai dari sini nih, jambang terus ke bawah, terus ke sini nih ya. Bahkan nanti ada di bawah termasuk leher, ini juga harus apa? Supaya lebih sempurna harus dikenain air. Kena basuhan air. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, wa idza kana likani ono al wajhi ing atase wajah, iku ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kasifun utawa tebel wajaba isolul ma ilaihi wajaba mongko wajib apa isolul ma'i menyampaikan air ilaihi maring sa'ar ma'al basaroti sartane kulit. Nah, berarti umpamanya mukanya ini ada rambutnya seperti orang Timur Tengah. Mukanya belok gamanya itu. Ya, kumisnya tebel. Jenggotnya tebel. Kalau jenggotnya tebel atau tipis wajib dikenakan air. Kalau nah ini wa idza kana alaihi wajhu sya'run khafifun au kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basarati. Kalau tempat anggota wudunya itu ada rambut, baik itu rambutnya tipis maupun tebal, tetap dikenakan air. Wa amal lihiyatur rajuli al kasifati anapun utawi apa jenggote wolanang al kasifati kang ketel bi alam yaro kelawan nyento ora ningali sapa al mukhatabu wong kang diajak ngomong basarota ing kulite rajul ing kulite apa ing kulite lihya gitu ya. Jadi yang dimaksud kulit tebal itu rambutan tebal gimana? Apabila dilihat dari kalau kita ada bicara orang, lagi ngomong sama orang, kalau kita pokoknya orang yang ada di depan kita kok kulitnya ini nggak kelihatan tutup rambut semua, nah itu menandakan itu jenggotnya rambut yang ada di wajah ini berarti tebal. Kalau rambutnya sampai tebal seperti rambut kepala umpamanya, itu cukup apa disampaikan air yang sesampainya aja, nggak usah boleh sampai nggak usah diusap boleh. Tapi kalau rambutnya tipis, jenggotnya tipis, itu harus kena masuk sampai kena kulitnya airnya itu. Min khilalia saking oleh nyela-nyelani kasifah. Fayakfi maka cukup apa ghuslu dhahiriya baso dhahire kasifah yaitu jenggot atau brengos yang tebal. Bikhilafil khafiyati beda kelawan rambut atau jenggot kang tipis. Kalau jenggotnya, rambutnya, brengosnya kalau tipis itu wajib dikenain air sampai ke kulitnya. Yang dimaksud udah bisa Pak. Nah kita lanjutkan sekalian. Wahia utawi khafifah yaitu rambut yang tipis yang ada di anggota wudu. Mayaro ora iso ningali sapa al mukhatabu kang diajak ngomong, yaitu orang kita lawan bicara itu nggak bisa ngelihat apa yarol mukhatabu bisa melihat basarota ing kulite khafifa fayajibu mongko wajib isolul ma'i nekake air li basarotia maring kulite khafifa. Berarti kalau rambutnya itu tipis, jenggotnya tipis, wajib dikenakan air. Tidak cukup diusap, tidak cukup dibasuh dhahirnya saja, tapi harus supaya sampai kepada kulitnya ini harus dibantu dengan tangan.
Tapi wabi khilafi lihyati imra'atin, beda kelawan beda nih jenggote wong wedok lain karo perempuan punya jenggot atau punya kumis. Wa khunsa banci fayajibu isolul ma'i li basarati, fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nekake banyu li basarati maring kulite imro'a wa khunsa kalau perempuan atau banci, biarpun dia itu punya rambut yang ketal, yang tebal, di anggota wudu wajaba isolul ma'i, harus dikenakan air sampai kena kulitnya, walau kasafan, biarpun tebal. Nah ini tambah dikit lagi, wala buta ma'a ghusil waji, wala buta lan ora kena ora, berarti harus ghusil waji ma'a ghusil waji sartane mbasuh wajah iku min ghusli juz'in minar ra'si, sangking mbasuh bagian songko sirah, warok batilan leher, wa ma tahta dzakoni, wa malan perkara tahta dzakoni ing dalam ngisore janggut. Berarti apa? Kalau kita lagi membasuh muka, membasuh wajah, itu membasuh juz'un minar ra'si, ya termasuk ini kan bagian daripada kepala, warokobati leher, leher, wa ma tahta dzakoni, jadi yang di atas, di bawah janggut itu wajib dibasuh. Karena itu apa? Tadi bagian daripada apa? Halang yang menghantarkan supaya itu membasuh kita jadi sempurna, harus diikut sertakan untuk membasuh. Berarti masuk kategori baru sampai rukun wudhu yang kedua gitu Pak ya. Kemarin niat, kemudian membasuh muka kemarin batasannya seperti itu, dari atas ke bawah tempat tumbuhnya rambut sampai lehernya ini, sampai batas rahang ke bawah ini basuh semua. Lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri. Itu Pak ya, cukup Pak ya? Ada pertanyaan? Cukup? Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wal iman walil ibadah walil quran walil rizqi walil du'a walil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.